Ada loh, utang yang ke teman dan pakai bunga. Wow, kita lihat. Halo, kembali lagi di channel YouTube Descartes. Sebelum lebih jauh, gue mau kasih warning dulu ya, masih kasih peringatan. Konten ini tidak bertujuan buat kalian, penonton, alien semua, ngasih bunga kalau misalnya ada orang yang pinjam ke kalian. Enggak, sama sekali. Gue kagak nyuruh kayak gitu, ntar dibilang disuruh kakanda lah ya kan. No, big no. Ini biar kalian tahu saja bagaimana praktik seperti ini sebetulnya ada dan sudah lazim banget ada di dunia luar sana, di Indonesia juga gitu kan. Karena ternyata pas kemarin gua cek di Instagram, gua lempar isu ini ternyata banyak yang belum tahu. Ya udah, gua bikinin videonya sekalian gitu. Masalah hutang ini memang kan sebetulnya sudah mengakar banget. Kalau yang pertama misalnya punya utang susah bayar, atau yang kedua ngutangin dalam jangka waktu lama itu berasa berat, misalnya di atas tahun gitu, karena kalau ditaruh di investasi ternyata bisa berputar lagi. Jadi baik orang yang pinjam maupun orang yang ngasih pinjaman ada dilemanya masing-masing. Dan kita tidak akan membahas perkara agama juga di sini ya, karena gue bukan ustadz, gue tidak memiliki kapabilitas untuk itu. Gue akan kasih lihat beberapa DM yang masuk. Ada yang ngasih 2% setiap bulan nih, pas yang DM ini kebetulan dia pinjem duit omnya, terus sama omnya dimintakan 2% setiap bulan. Nominalnya lumayan gede, 2,8 miliar. Dikasih 2% ya berarti sekitar 56 juta per bulannya gitu ya. Kemudian ada yang ngasih bunga 10% per bulan. Nah ini gede banget nih padahal ya. Ini dari mertuanya sendiri gitu. Ada yang dikasih bunga ke pacar 12% per annuity per tahun, ini berarti selama 3 tahun ini kayak obligasi jadinya. Kalian bisa baca lengkapnya. Kalau kalian pengen nemu hal kayak gini bisa lihat di Instagram gua, Antika Descartes, karena gua sering angkat tema-tema yang nampaknya jarang dibahas gitu. Alasan bunga sebetulnya macam-macam. Ketika gua tanyakan kenapa sih kalian ngasih bunga, ya karena yang pertama biar gak rugi kata mereka, kan uang mengendap, terutama kalau waktunya panjang gitu. Kemudian yang kedua alasannya katanya ya biar lebih serius omongan utang piutang ini. Soalnya kalau nggak dikasih bunga berasa nggak ngutang, itu katanya lagi. Sebetulnya bagaimana yang betul? Apakah perlu pakai bunga atau tidak? Itu kembali ke masing-masing individu, karena masing-masing individu kan memiliki kepercayaan masing-masing juga gitu kan. Ini juga terkait dengan agama masing-masing orang gitu kan. Tahu gue juga di semua agama tidak memperbolehkan juga ya untuk memberi bunga, ya gue nggak paham itu. Tapi yang mau gue tekankan adalah kapan sih kita bisa memberikan pinjaman ke orang. Terus yang kedua adalah kapan sih kita bisa menagih pinjaman dari orang tersebut. Kalau kita berani meminjamkan uang ke orang lain, maka kita harus bertanggung jawab dan berani juga untuk menagih utang tersebut. Itu adalah prinsip tanggung jawab yang selalu gue pegang sampai sekarang dan gue sampaikan ke semua klien-klien gue. Ironisnya, ternyata banyak juga makian yang keluar ketika ada orang yang menagih pinjamannya. Bos, balikin dong uang yang lo pinjem dulu gitu. Si orang yang pinjam ada yang jawab, kamu kan mampu, masa masih nagih utang? Nah, ini kelihatan lucu kalau kita dengar, tetapi banyak juga praktek seperti ini. Makanya sering ada istilah kan, kalau ada orang mau pinjem, itu berasa dia itu mengemis minta dikasih. Tetapi ketika ada orang mau nagih, ya, justru yang nagih itu yang mengemis-kemis. Jadi kayak dunia berputar 180 derajat gitu. Jadi untuk menghindari itu, yang kita bahas, kapan kita kasih pinjaman, kapan kita menagihnya. Pertama, kapan kita bisa ngasih sebuah pinjaman? Gua menggunakan 3 prinsip yang sederhana saja deh. Prinsip pertama, ada daya juang dari orang yang mau pinjem. Daya juang itu bisa beraneka ragam. Entah daya juang untuk ekstra kerja, daya juang untuk kesana kemari cari tambahan, daya juang untuk cari pinjaman gak hanya ke kita. Artinya apa? Artinya fokus dia itu bukan hanya mau pinjem, tetapi fokus dia adalah mau menyelesaikan masalah keuangan tadi. Ke kita itu hanya sebagai salah satu solusi. Misalnya apa? Misalnya orang dagang butuh duit ke kita buat kulakan, katakanlah seperti itu. Sebelum dia ke kita, dia udah kerja di tempat lain, udah nambah extra job. Itu kan kayak daya juang gitu loh. Paham ya? Prinsip yang kedua adalah orang yang betul-betul butuh. Ketika kita ngasih pinjaman, saran gua kasih ke orang yang betul-betul butuh.
Bukan karena lifestyle, bukan karena asal pinjam gitu loh. Kan sering kan kita ngasih pinjaman tetapi kita tidak tahu duitnya digunakan untuk apa. Makanya salah satu syarat yang biasa gue tanyakan adalah, ini duitnya buat apaan? Kan ketahuan mana yang bohong, mana yang enggak gitu. Prinsip yang ketiga, memiliki potensi untuk membayar di kemudian hari. Jadi kita bisa tahu nih, dia itu, si orang yang akan pinjam itu pasti akan mengusahakan, akan bekerja untuk membayar utangnya ke kita. Kalau 3 ini terpenuhi, sebetulnya dan seharusnya aman. Sering kan kita ngelihat dan mendengar, ya udahlah, gue ikhlaskan saja, udah gak dibayar. Ini mau gue ingetin juga, kalau kita memang niat untuk mengikhlaskan, berarti bilang saja, jangan sampai tidak ada pembicaraan. Kenapa? Karena itu sama saja kita tidak bisa menagih. Lain ya, antara kita tidak bisa menagih tetapi kita sudah berusaha menagih dengan kita takut menagih sehingga mendiamkan saja. Itu lain sekali. Jadi bedakan. Yang kedua adalah waktu. Kapan kita menagih pinjaman? Kalau waktunya ya jelas ketika pinjaman itu sudah jatuh tempo atau sudah lewat. Itu satu-satunya waktu. Kenapa? Karena kalau kita nagih ketika belum jatuh tempo ya itu nggak elok, nggak pas gitu. Nagihnya juga profesional saja, yang pas. Bos, kapan nih duitnya mau dibayar? Udah jatuh tempo gitu kan. Terus kata yang pinjam, ya udah minggu depan. Nah, minggu depan tagih lagi saja. Tidak ada salahnya kita menagih setiap saat sepanjang uang tersebut belum dikembalikan. Kalau jatuh tempo lagi, tagih. Ini sama saja dengan obligasi ya. Kalau obligasi nyangkut di perusahaan atau nyangkut di negara pasti kan ditagih juga gitu loh. Jadi kita perlakuan yang sama. Obligasi itu kan juga utang piutang. Kesimpulannya apa? Utang piutang adalah masalah kepercayaan. Sekali kamu nggak dipercaya karena telat bayar utang, selamanya nggak akan dipercaya lagi. Selamanya, dan itu akan menyusahkan kehidupan kamu di kemudian hari. Dan ingat, yang akan rugi tidak hanya kamu, tetapi bisa saja keturunan kamu. Wah, itu anaknya si A, si B, si C susah bayar utang. Nama baiknya hancur. Yang kedua, bayar utang ke teman itu sama pentingnya dengan bayar utang ke bank. Sama pentingnya dengan bayar utang ke pinjol. Jangan mentang-mentang ke teman atau ke saudara, ternyata kita tidak membayar atau tidak memikirkannya. Mereka juga punya butuhnya. Oke? Mudah-mudahan video ini bisa memberi pencerahan kamu, terus kamu juga lebih paham, lebih tahu ternyata di luar sana ada berbagai model jenis utang. Dan sampai jumpa lagi di channel YouTube Diskartes selanjutnya. Thank you and bye-bye.